hidup di atas pepohonan hingga dijuluki sebagai manusia pohon, suku Korowai. Di tengah kemajuan peradaban manusia, dari zaman batu hingga teknologi 5.0, suku Korowai tetap mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokalnya hingga saat ini. Korowai, suku yang dijuluki sebagai manusia pohon, memiliki populasi sekitar 3.000 orang yang tersebar di pedalaman Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sesuai dengan julukannya, suku Korowai memiliki rumah di atas pepohonan yang disebut dengan kain, dengan ketinggian sekitar 40–70 meter dari atas permukaan tanah. Bagi orang Korowai, semakin tinggi sebuah rumah di atas pohon, semakin aman keluarga atau kelompok yang tinggal di rumah tersebut dari ancaman serangan musuh, binatang buas, dan ancaman-ancaman lain yang berpotensi membahayakan keberlanjutan hidup mereka. Dalam buku Potret Manusia Pohon dari Handro Yonatan Lekipo, orang Korowai disebut sebagai Klufo Kuyumano. Klufo artinya orang, sedangkan Kuyumano artinya jalan di atas tulang kaki. Sehingga Klufo Kuyumano diartikan sebagai orang yang biasa berjalan kaki. Mereka menamakan itu untuk membedakan diri mereka dari suku Citamita yang menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama. Suku Korowai adalah suku yang sangat menjunjung tinggi batas-batas wilayah adat dari suku-suku lain. Meskipun mereka suka berpindah-pindah, namun tidak dengan secara sembarangan. Suku Korowai hanya akan berpindah di lokasi yang merupakan hak wilayahnya. Untuk berkomunikasi, suku Korowai memiliki beberapa bahasa atau dialek yang kebanyakan merupakan anggota rumpun bahasa Sungai Digul, Papua Tenggara, atau dalam klasifikasi lama disebut Auyudumu, dan merupakan bagian dari filum Trans-Lubinu. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Korowai memiliki pembagian tugas sama seperti suku Kombai. Kaum pria bertugas menebang pohon dan pergi berburu kuskus, babi hutan, hingga burung kasuari, sementara kaum wanita bertugas mengasuh anak dan mencari sagu. Suku ini memiliki tradisi perkawinan yang sangat unik. Masyarakat suku Korowai menggunakan tali bono, gigi anjing atau yang disebut dengan banggil, dan babi yang disebut dengan gol sebagai alat pembayaran mas kawin. Dan penentuan berapa besar mas kawin ditentukan berdasarkan permintaan dari keluarga perempuan. Biasanya didasarkan atas panjang tali gigi anjing. Panjang talinya pun bervarian, mulai dari 1 meter, 2 meter, hingga 3 meter, tergantung dari permintaan pihak perempuan. Orang-orang di luar suku Korowai membedakan orang Korowai dalam 2 kategori, yakni orang Korowai besi dan orang Korowai batu. Orang Korowai besi adalah orang-orang yang sudah menerima peradaban modern dengan menggunakan alat-alat besi seperti kapak, pisau besi, parang besi, dan lainnya sebagai alat perburuan. Sedangkan orang Korowai batu adalah orang-orang yang masih hidup dalam zaman batu dan belum tersentuh oleh peradaban modern. Namun demikian, kesatuan bahasa orang Korowai atau Klufo sebagai identitas utama yang membuat mereka sadar bahwa mereka adalah satu ras, satu suku, yaitu suku Korowai.